Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu kuasa firman-Mu melawat setiap kami, dan biarlah hidup kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami tetap ada di dalam on the track-nya Tuhan dan mengalami berkat-berkat maksimal yang Tuhan telah siapkan bagi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Yeremia 1 ayat 6 dan 7. Yeremia 1 ayat 6 dan 7 berkata, "Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan." Saudaraku, kita semua tahu siapa tokoh dalam Alkitab yang bernama Yeremia ini. Selain menulis kitab Yeremia, Nabi Yeremia juga menulis kitab Ratapan. Yeremia sendiri dilahirkan di Anatot sekitar tahun 650 sebelum Masehi. Ia adalah putra dari Imam Hilkia, dan dalam tahun yang ketiga pemerintahan Raja Yosia, kira-kira pada tahun 627 sebelum Masehi, ia dipanggil oleh Allah untuk menjadi alat di tangannya, yaitu menjadi nabi Tuhan. Ketika dipanggil menjadi seorang nabi, Yeremia dalam usia yang masih sangat muda belia. Hal itu membuat Yeremia merasa khawatir dan gentar untuk berbicara kepada orang-orang yang berkuasa pada zaman itu, baik dalam kerajaan Yehuda maupun dalam kerajaan Israel. Karena perasaan takut dan gentar itulah, saudaraku, Yeremia menolak panggilan Allah dan tidak bersedia untuk menjadi seorang nabi. Mendengar penolakan Yeremia ini, Allah tidak serta-merta menyerah lalu kemudian berpaling dan memerintah orang lain, melainkan ia dengan otoritas dan kuasanya, tanda kutip, memaksa Yeremia agar ia mau menjadi nabi Allah. Dalam ayat 7 yang tadi kita baca, Tuhan sendiri mengatakan, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Saudaraku, perintah Allah ini kelihatannya mudah untuk dipahami dan kelihatannya gampang untuk dijalani. Tetapi sesungguhnya ini adalah sesuatu yang berat, mengingat pada waktu itu Yeremia masih muda dan dia harus berhadapan dengan para penguasa, Raja Israel dan Raja Yehuda, dan juga para penguasa dari pemerintahan kerajaan yang ada. Bukan hanya itu, Yeremia juga harus menghadapi nabi-nabi yang lain yang tidak sependapat dengan dirinya. Namun di atas semua itu, saudaraku, kegentaran Yeremia terjadi karena apa? Karena Yeremia tahu sendiri bagaimana orang-orang Yehuda dan orang-orang Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang seringkali melawan kehendak Allah dan melawan para utusan Allah. Tak heran bila ia merasa takut dan gentar menghadapi mereka, terlebih apabila ia harus menyuarakan suara Tuhan yang bersifat penghukuman bagi mereka. Benar saja, saudaraku, dalam perjalanan kemudian, orang-orang Israel, orang-orang Yehuda, para penguasa kerajaan itu menolak berita yang disampaikan oleh Yeremia. Bahkan mereka memusuhi Yeremia dan hendak membunuh Yeremia. Dan selama karirnya menjadi seorang nabi, kita mendapati bahwa baik orang-orang Yehuda maupun Israel tidak ada yang bertobat. Bahkan mereka makin menjadi-jadi untuk melawan kehendak Tuhan. Yeremia sendiri kemudian ditangkap oleh para penguasa kerajaan itu, dipenjarakan, dianiaya, bahkan mati dengan cara yang sangat mengenaskan.
Jika kita melihat kisah Yeremia yang begitu mengerikan, apa yang dapat kita pikirkan tentang seorang nabi, tentang panggilan, dan tentang melayani Tuhan? Kisah Yeremia menggambarkan bahwa pelayanan itu identik dengan penderitaan dan pengorbanan. Dan dari kisah panggilan Yeremia ini, saudaraku, kita dapat belajar beberapa hal penting. Pertama, jangan berdalih apabila Tuhan meminta kita untuk melayani. Seperti Yeremia yang pada awalnya menolak panggilan pelayanan Allah, saudara-saudara, ada banyak orang percaya juga memiliki segudang alasan untuk tidak mau melayani Tuhan. Alasan yang klasik yang mereka utarakan biasanya berkata, "Aku tidak bisa, aku tidak punya talenta, aku tidak punya waktu," dan bahkan ada yang berkata, "Aku belum siap." Sebagai orang-orang percaya, saudaraku, Anda dan saya dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi juga untuk melayani Kristus melalui talenta-talenta yang kita miliki. Oleh sebab itu, saudaraku, apabila kita dipanggil oleh Allah untuk melayani, jangan mengeraskan hatimu, tetapi mari kita dengan senang hati menerima panggilan itu dan melayani Tuhan dengan sukacita. Sebab pelayanan bukanlah beban, melainkan kehormatan, karena kita dianggap layak untuk melayani Raja di atas segala raja. Karena hal itu, saudaraku, maka buanglah jauh-jauh setiap alasan apapun untuk kita tidak melayani Tuhan. Yang kedua yang harus kita ingat, saudara-saudara, bahwa ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, pastilah Tuhan akan memperlengkapi kita. Sama seperti Tuhan berjanji kepada Yeremia bahwa Ia akan menyertainya, demikian juga Tuhan berjanji kepada kita akan menyertai kita di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita. Karena itu, saudaraku, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak panggilan Allah untuk melayani Dia. Sebab Ia yang memanggil, Ia juga pasti akan memperlengkapi dan menyertai kita. Itulah sebabnya Roh Kudus diberikan kepada kita, agar olehnya kita dibimbing, dituntun, dikuatkan, diteguhkan, dan bahkan diperlengkapi dengan berbagai-bagai karunia, agar olehnya kita menjadi maksimal di dalam pelayanan kita. Problemnya adalah apakah kita mau bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, diperlengkapi oleh Roh Kudus. Ini kembali kepada diri kita masing-masing. Saudaraku, Kristus telah mati bagi kita. Itu artinya Ia telah memberikan segalanya untuk kita. Bahkan kita diselamatkan oleh anugerah-Nya. Sekarang Dia memanggil kita untuk melayani Dia. Akankah kita melarikan diri dari panggilannya itu? Atau kita justru menyambut dengan sukacita karena kita dianggap layak untuk melayani Raja kita, Tuhan kita, Yesus Kristus? Mari kita mengoreksi hati kita masing-masing, dan biarlah tiap-tiap kita menyadari bahwa panggilan untuk melayani adalah panggilan yang luar biasa, yang tidak diberikan kepada semua orang. Artinya, kalau saudara dan saya dipercaya, itulah namanya kehormatan. Karena panggilan pelayanan ini sebuah kehormatan, mari kita melakukannya juga dengan terhormat. Ada banyak tantangan, yes. Ada banyak pergumulan, benar. Ada banyak tekanan di sana-sini, betul. Tetapi percayalah bahwa Allah akan memberikan saudara dan saya kemampuan. Karena itu mari kita melayani Tuhan, dan mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh Tuhan menjadi alat di tangannya untuk kemuliaannya. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur kami untuk anugerah-Mu Bapa. Jikalau Engkau panggil kami untuk melayani Engkau, sekalipun kami tahu bahwa di dalam pelayanan ada begitu banyak problema, ada begitu banyak tantangan, tetapi biarlah kami tidak menyerah hanya karena hal demikian, melainkan semakin sungguh mengasihi Tuhan, semakin sungguh bergantung kepada Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu, kiranya kehormatan, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sahabat Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.
berseru,